Baik, pada kasus video yang pertama terjadi bullying, provokasi, konflik antar individu, pengaruh lingkungan sosial, kurangnya pengawasan dan bimbingan, serta serangan fisik. Dampak yang terjadi pada kasus ini adalah psikologi pada korban dan keluarga, ketakutan dan kecemasan di masyarakat, pelebaran konflik antar kelompok, pengaruh negatif pada citra sekolah atau lingkungan, tindakan penegakan hukum dan keadilan, peningkatan kesadaran terhadap kekerasan remaja, perubahan kebijakan dan pendekatan pendidikan, serta dampak pada proses pembelajaran. Akibat yang terjadi pada kasus ini adalah korban kehilangan nyawa atau meninggal dunia. Dalam kasus ini terdapat teori yang relevan, yaitu teori Kohlberg. Teori Kohlberg memusatkan perhatian pada tahap-tahap perkembangan moral individu dari tingkat prakonvensional hingga postkonvensional. Dalam kasus kekerasan remaja, analisis dapat dilakukan untuk memahami tingkat perkembangan moral para pelaku dan faktor-faktor apa yang mungkin mempengaruhi keputusan mereka. Dengan memahami tahap perkembangan moral, kita dapat mengidentifikasi apakah kekerasan terjadi muncul dari kurangnya pemahaman etika, kepatuhan, eksternal, atau mungkin dari perkembangan moral yang lebih tinggi. Meskipun teori Erikson, Piaget, dan Vygotsky memiliki relevansi dalam beberapa konteks, teori Kohlberg lebih fokus pada dimensi moralitas yang dapat membantu menganalisis motivasi dan pengambilan keputusan moral dalam konteks kekerasan remaja. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan video 2 mengenai mirisnya kekerasan di lingkungan sekolah yang terjadi pada anak SD kelas 2, di mana penyebab terjadinya kasus kekerasan itu yaitu bullying, perkelahian fisik, perkelahian verbal, kurangnya pengawasan guru, dilempar minuman beku, dan juga terganggunya kenyamanan karena suara ribut. Dampak dari kasus ini yaitu mengalami gangguan psikologis hingga depresi berat yang menyebabkan cedera fisik dan berdampak pada citra sekolah yang menjadi negatif. Kemudian akibat dari kasus ini yang mengalami depresi berat hingga meninggal dunia. Teori yang relevan untuk kasus ini yaitu teori Erikson, di mana teori ini menekankan pentingnya interaksi sosial dan pengembangan rasa identitas pada seorang individu sehingga dapat mengatasi dampak yang ditimbulkan. Kemudian, upaya untuk menangani kasus ini yaitu dilakukan dengan memperkenalkan pendidikan anti-bullying di sekolah dan menyertakan orang tua dalam pencegahan isu bullying tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Saya akan melanjutkan kasus video ketiga. Penyebab kasus video ketiga yaitu penggunaan platform Instagram yang luas di kalangan anak-anak muda dan menyangkut soal penampilan menurut Broadband Search. Dampaknya yaitu mulai dari penyakit mental seperti depresi sosial, anxiety, dan juga munculnya dorongan untuk bunuh diri. Akibatnya gangguan kesehatan mental dan bahkan meninggal dunia. Teori relevan yaitu teori Piaget kognitif. Sekian dari saya, selanjutnya dilanjutkan oleh teman. Baik, di sini saya akan menjelaskan teori Vygotsky. Teori ini dikembangkan oleh Lev Vygotsky, yang dimana teori ini menekankan pentingnya peran sosial budaya dan konteks dalam perkembangan kognitif anak-anak, seperti bagaimana bahasa dari peserta didik, perkembangan budaya, bagaimana perkembangan sosial maupun bimbingan dalam memecahkan masalah atau zona proksimal perkembangan. Adapun contoh aplikasi pembelajaran dengan melalui teori Vygotsky, yang pertama pembelajaran daring. Dengan melalui platform pembelajaran daring seperti diskusi dengan melalui aplikasi Zoom pada saat pembelajaran online, hal tersebut menumbuhkan pada proses perkembangan sosial pada peserta didik. Yang kedua, guru sebagai model. Guru dapat menjadi model bagi siswa dalam menunjukkan cara berpikir, memecahkan masalah, atau menyelesaikan tugas tertentu. Yang ketiga, penggunaan bahasa. Umumnya peserta didik akan mencoba menyesuaikan bahasanya dengan guru untuk mencoba memahami pengetahuan yang diberikan oleh guru dalam memecahkan masalahnya. Meskipun penggunaan bahasa yang digunakan oleh murid kurang sopan, namun hal tersebut menunjukkan sebagai bentuk keakraban antara murid dengan guru. Adapun refleksi dari teori Vygotsky dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari, contohnya di sekolah. Pada saat kehidupan di SMA, semua guru pasti akan memberikan tugas, baik tugas proyek, video, maupun tugas diskusi. Hal tersebut akan membantu siswa untuk menjalin kerjasama antar siswa yang lainnya agar tidak saling membisu.